Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan jelaskan tentang komponen mutu lulusan. Oke, komponen mutu lulusan yang terdiri dari karakter siswa, kompetensi siswa, kepuasan pelanggan. Karakter siswa diantaranya disiplin. Nah, disiplin terhadap tata tertib sekolah dalam berbagai situasi. Artinya, siswa bisa mengeterapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa secara disiplin, ya. Baik yang sudah dilakukan setiap hari menunjukkan disiplin terkait dengan tata tertib. Misalkan masuk sekolah tepat waktu, misalkan menggunakan seragam yang rapi, kemudian kepada guru yang sopan, dan seterusnya. Yang berikutnya perilaku religius. Karakter yang mencerminkan perilaku religius adalah siswa setiap mulai kegiatan dilakukan dengan menggunakan doa. Kemudian setiap jam sholat, contoh sholat yang muslim, dia harus siap ke masjid. Nah, karakter-karakter ini yang harus secara otomatis bisa dilakukan siswa. Kemudian yang berikutnya, bekerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab. Artinya bahwa karakter siswa itu harus berusaha menunjukkan kerja keras siswa, harus berusaha menunjukkan ketangguhan siswa, dan juga bertanggung jawab melaksanakan tugas yang dia kerjakan. Kemudian untuk karakter siswa berikutnya adalah mencegah perundungan. Nah, ini yang sering terjadi pada lingkungan sekolah saat ini. Nah, siswa yang karakter baik tidak akan melakukan perundungan sesama teman. Sehingga jika seorang anak teman diperlakukan, si anak ini akan menunjukkan bahwa jangan seperti menunjukkan bahwa karakter dia baik, tidak melakukan itu. Oke, yang berikutnya adalah kompetensi siswa. Kompetensi siswa terkait dengan mutu, siswa harus punya keterampilan dalam aspek komunikasi. Di era abad 2021 ya, abad 21, bahwa siswa harus bisa menunjukkan kompetensi-kompetensi yang ditemui di abad 21. Kemudian siswa punya kompetensi keterampilan abad 21 dalam aspek kolaborasi. Siswa harus menunjukkan kerjasama antara sesama siswa sehingga menunjukkan kompetensinya, sehingga siswa tersebut akan berkolaborasi dengan temannya. Untuk kompetensi yang berikutnya, punya keterampilan abad 21 di aspek berpikir kritis. Nah, di hal ini siswa harus menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu akan terpacu berpikir kritis, sehingga akan memecahkan masalah, akan berdiskusi dengan temannya, sehingga si siswa akan menunjukkan kompetensi berpikir kritis. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan mutu lulusan. Yang berikutnya, keterampilan abad 21 tentang aspek kreativitas. Seorang guru harus memacu siswanya agar berkreativitas, sehingga kompetensi siswa terhadap kreativitas akan ditunjukkan, sehingga kreativitas akan mengembangkan siswa berpikir kreatif. Kemudian punya prestasi akademiknya. Siswa juga harus mempunyai prestasi akademis. Nah, misalkan ya akademik di bidang keterampilan sering didorong melakukan praktek-praktek, dan juga kalau sudah kompetensi itu dikuasai, kemudian suatu saat ada kegiatan-kegiatan yang berkompetisi seperti lomba kompetensi siswa, prestasi akademik harus ditunjukkan. Nah, bagaimana kompetensi siswa ini meningkatkan prestasi akademik.
Yang berikutnya punya kreasi dalam mengembangkan minat dan bakat ya. Artinya bahwa siswa ini dalam proses pembelajaran harus dilatih untuk mengembangkan minat dan bakat dia sehingga siswa akan berkreasi, akan menunjukkan kreativitasnya, menunjukkan keterampilannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk sekolah SMK memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Mengapa? Kompetensi keahlian di SMK tentunya berbeda-beda. Sehingga misalkan si anak ini pada jurusan program keahlian jaringan, nah kompetensi yang ditunjukkan siswa adalah bagaimana jaringan, merangkai jaringan, bagaimana menggabungkan jaringan, bagaimana membuat model penyampaian penyaluran informasi melalui jaringan. Yang berikutnya untuk SLP, kemampuan sesuai dengan kekhususannya ya. Kekhususan artinya di sini apa? Karena di SLP punya materi-materi yang khusus berbeda di kelas lain. Sehingga siswa harus didukung dengan keterampilan khusus terutama di SLP. Bapak Ibu sekalian, kompetensi yang berikutnya adalah kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kepuasan setelah anak lulus digunakan oleh pelanggan. Kepuasan-kepuasan ini akan mencerminkan mutu lulusan. Nah, sehingga lulusan ini akan digunakan oleh pelanggan. Kemudian untuk khususnya sekolah SMK, keterserapan lulusan ini menunjukkan bahwa menjadi dasar kepuasan pelanggan. Karena jika sudah lulus, kalau misalkan belum terserap berarti kepuasan pelanggannya rendah. Sedangkan di SMK keterserapan harus ditunjukkan yang jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena lapangan kerja menunggu SMK sehingga penyerapan penyerapan lulusan itu tinggi. Karena apa? Karena kemampuan anak mempunyai kompetensi penguasaan program keahlian yang sesuai dengan apa yang dilakukan di sekolah. Oke, kalau kita melihat aspek dalam IASP tahun 2020 ada beberapa ya yang tertera di situ, diantaranya komponen. Yang kedua subkomponen dan juga dijabarkan indikatornya. Yang keempat untuk menyatakan pernyataannya. Yang kelima pencapaian kompetensi, kemudian pembuktian kinerja dan rangkuman hasil penilaian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebentar, ada satu lagi yang harus disampaikan, ini capaian kinerja ini. Siswa menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah dan berbagai situasi ya. Dalam instrumen ini, dalam pencapaian kinerja, perilaku disiplin ya. Jadi kalau kita menilai capaian kinerja dengan pertanyaan siswa menunjukkan perilaku disiplin. Yang terpenting adalah kata kunci perilaku disiplin terhadap tata tertib. Kalau kita melihat levelnya, perilaku disiplin pada level yang mana? Kita lihat. Capaian kompetensi untuk mencapai perilaku disiplin apa misalkan. Kalau pada level 4, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah dan madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Artinya bahwa perilaku disiplin sudah membudaya. Kalau levelnya 3, perilaku disiplin mendapat pengakuan, jadi lebih rendah levelnya. Kemudian untuk perilaku disiplin yang berikutnya, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah, namun terbatas di sekolah dan madrasah saja. Ya. Sedangkan yang kalau level 1 berarti menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah, namun terbatas pada kelas. Jadi tingkatan level ini menunjukkan kekomplekan yang menjadi dasar penilaian ya. Jadi misalkan ini akan perilaku disiplin berarti kecenderungan penilaiannya yang di bidang disiplin yang sudah membudaya dan seterusnya.
Oke, mungkin ini yang disampaikan. Terima kasih banyak. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.